teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya lanjutkan prediksi saya yang kemarin itu ya, tentang yang ada kaitannya saksi-saksi yang tidak ikut ke pemakaman tapi lebih demen standby di seberang jalan di depan TKP. Dan saksi ini adalah saksi yang melihat seseorang disuruh banpol masuk ke TKP untuk membantu pekerjaannya. Nah, kemarin itu dari saksi ini ada dua saksi yang terdeteksi adanya simbol ketakutan. Ketakutan itu bisa diartikan takut beneran, ada kegelisahan, ada resah dan lain sebagainya. Dan dua saksi ini kemarinnya itu juga saya pernah prediksi, juga ada simbol ketakutan yang keluar. Jadi dari satu saksi ini 2 hari berturut-turut saya prediksi ada rasa ketakutan. Ketakutan ini bisa takut beneran, gelisah, atau resah menghadapi sesuatu. Nah, mari kita ungkap di sini. Di saksi satu ini yang kemarin dan kemarinnya saya prediksi ada 2 ketakutan yang selalu keluar. Mari kita ungkap di sini ketakutan yang seperti apakah yang dia rasakan dan apakah penyebabnya. Mari kita ungkap ya. Tapi yang namanya prediksi ini belum tentu benar ya. Sikapi prediksi saya dengan bijaksana. Anggap saja ini sebagai bentuk hiburan dalam menggaungkan peristiwa ini agar tetap dikonsumsi oleh kalian, agar tetap diperbincangkan oleh publik sehingga pihak kepolisian semakin semangat untuk mengungkap peristiwa ini ya. Baiklah, saya konsentrasi dulu. Mengapa orang ini takut? Mengapa kamu takut? Apa yang membuatmu takut? Apa yang membuatmu takut atau gelisah, resah? Ada simbol huis pertanyaan. Nah, seperti yang kita inginkan ya. Kita bertanya-tanya, mengapa kamu ada ketakutan? Mengapa kamu resah dan gelisah dengan adanya peristiwa ini? Apa yang sudah kamu ketahui? Apa yang sudah kamu ketahui sehingga kamu resah, gelisah, dan takut? Respondensi, kesedihan. Nah, kesedihan. Kenapa kamu kesedihan? Kenapa kamu sedih? Karena komplainsensi, ada semacam komplain, protes. Apa yang kamu proteskan? Rejection, penolakan. Menurutmu mengapa ditolak? Jadi begini guys, ya, seseorang itu kita bertanya-tanya ya, mengapa sih orang ini penuh kegelisahan, penuh rasa ketakutan? Kenapa? Karena dia bersedih. Bersedih atas apa yang sudah terjadi. Dimana bagaimanapun nama dia akan tersangkut di sini. Karena dia memiliki jabatan penting dan juga pastilah tahu kondisi hubungan sekolahan dan yayasan. Di sini ada simbol komplainsensi. Ada komplain di sini, ada komplain, kemudian komplain itu ditolak. Dan ada juga gambar yang seperti ini, guys. Nah, gambar seseorang berdoa di depan makam. Kemudian di belakangnya ada 2 orang, yang satu orangnya sembunyi di belakang orang ini. Di sini saya nggak mau mengartikan terlalu jauh ya. Saya hanya mau mengartikan yang memang layak untuk diartikan, untuk dikonsumsi publik. Jadi begini, dia merasa sedih atas apa yang sudah terjadi dan dia juga melakukan sebuah protes, tapi protes itu pada akhirnya mendapatkan penolakan. Komplain, kemudian ada rejection, yang artinya sebuah keinginan untuk protes, untuk
misalnya gimana-gimana pada akhirnya ditolak. Dan di sini juga ada simbol ini. Nah, jadi guys, saya rasa orang ini sedikit banyak tahu tentang masalah ini. Makanya di beberapa hari yang lalu saya buka kartunya. Dari orang ini bisa dijadikan pintu pembuka untuk mengurai masalah ini. Dari orang ini. Ya. Selanjutnya saya akan prediksi lagi dari orang satunya, di mana orang satunya kemarin itu juga ada ketakutan, juga ada planning in action. Rencana dan aksi ya, mari kita ungkapkan di sini. Mengapa kamu takut dan tidak mengikuti ke pemakaman? Takut di sini bisa diartikan gelisah atau resah loh ya, bukan takut yang gimana, atau bisa juga takut yang sesungguhnya. Jadi banyak arti guys, mengapa kamu tidak hadir ke pemakaman? Apa yang membuatmu takut? Apa yang membuatmu takut? Ada simbol ini lagi, sebuah pertanyaan. Guys, pertanyaan kepada dirinya. Apa yang membuatmu kamu gak ke makam, gak ikut pemakaman? Adakah yang menyuruhmu? Atau adakah sesuatu yang kesembunyikan? Ataukah memang kamu gak mau ikut karena kamu lebih demen kumpul-kumpul di situ? Mari kita ungkap di sini ya. Apa yang membuatmu resah, gelisah, dan takut ke pemakaman? Aduh, keluar lagi komplain sensi. Ada komplain di sini. Kemudian komplain yang bagaimanakah? Ada simbol perseverance. Perseverance itu kayaknya kesempurnaan, ketekunan ya. Ketekunan. Jadi dia ini komplain dengan tekun. Suka protes dengan tekun, dengan sering-sering protes ya. Selanjutnya kita ungkap apa yang kamu proteskan. Ada simbol joy, sebuah kesenangan. Selanjutnya, endingnya apakah protes itu dituruti atau disepakati? Ada simbol passion, semangat. Jadi begini, di saksi yang kedua ini juga ada dua simbol yang sama dengan prediksi saya di satu saksinya yang kemarin itu, yang tadi itu ya. Ada simbol quiz, sebuah pertanyaan, dikarenakan juga ada komplasensi yang artinya mengapa dia selalu protes. Dan protes ini dilakukan sering, perseverance, ketekunan. Jadi sering protes yang ditujukan untuk sebuah kesenangan, dan dia semangat untuk melakukan itu. Jadi gimana ya? Ada hubungan yang kurang baik orang ini kepada almarhum. Karena di sini ada simbol protes, juga protes itu dilakukan continue, sering, dan pada akhirnya ditujukan untuk apa ya? Protes itu ditujukan untuk kesenangannya sendiri atau juga kesenangan orang lain, dan dia semangat untuk melakukan itu. Nah, mari kita ungkap di sini joy ya, kesenangan. Kesenangan ini untuk dirinya sendiri kah atau untuk orang lain? Kalau untuk orang lain berarti ada beberapa orang ya yang diperjuangkan, maksudnya seperti itu. Joy, kesenangan. Kesenangan yang seperti apakah yang kamu tuntut? Kesenangan yang seperti apakah yang kamu tuntut? Kesenangan seperti apakah yang kamu tuntut? Optimis. Optimis itu yakin, yang artinya sebuah tuntutan yang harus disetujui, karena di sini ada simbol yakin. Mengapa kamu optimis ya? Mengapa kamu optimis?
Ada simbol orang bertopeng. Orang bertopeng, mengapa kamu optimis? Karena ada simbol orang bertopeng, yang artinya orang ini ada orang yang lainnya juga yang mendukungnya. Selanjutnya, orang bertopeng itu ciri-cirinya seperti apakah? Orang bertopeng ini ciri-cirinya seperti apakah? Ada simbol Great Achievement. Great Achievement itu terima kasih atas pencapaian. Selanjutnya, Great Achievement itu pencapaian yang luar biasa, ya. Selanjutnya, pencapaian yang seperti apakah? Pencapaian yang the Christ. The Christ ini kebocoran. Jadi seperti ini, guys. Untuk saksi yang kedua ini, saya prediksi dia melakukan komplain dikarenakan untuk kesenangannya. Dan dia optimis. Optimis itu yakin, berarti dia ada pemaksaan harus di ACC ini. Harus disetujui protes saya ini. Dan di sini ada simbol orang bertopeng. Jadi dia bersama seseorang atau bersama beberapa orang. Untuk mencapai sesuatu apa yang diharapkan. Tapi sayangnya di sini ada kebocoran. Nah, ada kebocoran. Jadi sesuatu yang tidak sempurna seperti itu ya, guys. Nah, di sini akan saya dalami orang bertopeng ya. Tadi itu orang bertopeng itu bersama-sama dengan dia. Orang bertopeng ini saya gabung lagi kartunya sebentar ya. Orang bertopeng. Orang bertopeng saya pakai kartu yang satunya lagi. Nah, kita gabung dari beberapa kartu untuk mendapatkan jawaban ya, guys. Tapi yang namanya prediksi ini juga belum tentu benar. Hanya sebatas hiburan ya, anggap saja seperti itu. Orang bertopeng. Ada tujuan apakah orang bertopeng ini yang ada kaitannya dengan peristiwa ini? Orang bertopeng, ada tujuan apakah orang bertopeng ini yang ada kaitannya dengan peristiwa ini? Simbol anak. Terus tulisannya poverty yang artinya orang tidak mampu. Jadi orang bertopeng ini ada kaitannya dengan orang yang bisa dikatakan kurang beruntung di dalam hidupnya. Selanjutnya, kebolak-balik guys, bentar ya. Selanjutnya, apa yang diinginkan dirimu dan orang ini? Apa yang diharapkan dirimu dan orang ini? Sekalipun tadi sudah ada komplain untuk sebuah kesenangan ya guys. Mari kita ungkap di sini lagi. Apa yang diinginkan olehmu dan orang ini? Expectation, pemikiran yang melambung tinggi. Jadi orang-orang ini mempunyai keinginan yang tinggi yang di luar kemampuannya. Ada simbol expectation. Selanjutnya, ekspektasi ini ada hubungannya dengan apa? Hartakah? Atau apakah? Atau jabatankah? Ada kaitannya dengan apa? Ada simbol rumah pengadilan guys. Jadi saya sudahi sampai di sini saja ya. Jadi orang bertopeng ini ada kaitannya dengan orang yang hidupnya kurang beruntung. Karena ada simbol poverty. Orang yang kurang beruntung di dalam hidupnya. Poverty itu orang miskin ya, artinya seperti itu. Dan orang-orang ini mempunyai pemikiran di luar dari kemampuannya, ekspektasi. Yang pada akhirnya menggantarkan ke permasalahan ini. Ada gedung pengadilan.
court's house, ya, gedung pengadilan. Jadi seperti itu ya teman-teman prediksinya. Dua orang ini yang namanya prediksi itu masih belum tentu benar. Jadi sikapi semuanya ini dengan bijaksana. Saya pun juga nggak tahu kenapa prediksinya yang hadir seperti itu. Saya cuma mengambil energi dari mereka saja. Ya, selebihnya benar benar dan tidaknya mari kita ikuti gimana permasalahan ini akan bergulir selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.